Jadi hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Itu adalah hukum. Kemudian fungsi hukum itu apa, Bapak Ibu? Fungsi hukum. Fungsi hukum, yang mana tadi hukum disebutkan bahwa dia adalah seperangkat norma, aturan. Ya. Untuk apa? Yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Jadi mengatur tingkah laku manusia dalam dia berinteraksi, ya, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dan bernegara, ya, yang mana tadi dia disertai dengan sanksi, ya, bagi yang melanggar hukum itu, aturan itu, norma itu, gitu. Ya. Nah sekarang apabila ditanya apa fungsi hukum, ya, apa fungsi hukum? Ya, bahwa hukum itu, ya, memiliki peran vital, ya, peran yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sesuai pengertiannya tadi, ya. Oleh karenanya itu fungsi, ya, fungsi hukum adalah pertama, ya, menjamin ketertiban dan keadilan. Ya, menjamin ketertiban dan keadilan. Ya, yang mana hukum menciptakan kepastian, keteraturan, dan keadilan dalam hubungan antara individu, ya, individu dengan individu lain, dan antara individu dengan negara. Kemudian dia adalah berfungsi sebagai sarana penegakan hak. Nah, ini dia, ya. Jadi sarana penegakan hak. Jadi hukum melindungi hak asasi manusia, ya, dan memberikan saluran penyelesaian jika hak-hak tersebut dilanggar. Kemudian fungsi hukum juga sebagai sarana rekayasa sosial. Apa ini maksudnya? Sarana rekayasa sosial. Ya. Jadi maksudnya di sini bahwa hukum bisa digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Ya. Perubahan sosial, misalnya undang-undang anti kekerasan seksual. Ya. Jadi sebagai sarana rekayasa sosial, ya, perubahan sosial, ya, untuk mendorong perubahan sosial. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial. Nah, ya, ini juga salah satu daripada fungsi hukum. Jadi hukum mengontrol perilaku. Perilakunya siapa? Ya, perilaku masyarakat, ya, melalui aturan, ya, aturan yang mengandung larangan. Ya. Mengandung larangan, ya, juga perintah, gitu kan, dan sanksi. Sarana kontrol sosial. Jadi hukum itu mengontrol perilaku masyarakat.
ya kan, perilaku kita itu dalam bermasyarakat itu ada yang mengkontrol, yaitu adalah hukum, gitu. Ya, gitu. Kemudian fungsi hukum juga sebagai pemersatu bangsa. Nah, ini bisa sebagai pemersatu bangsa, iya kan? Pemersatu bangsa, maksudnya apa ini Bapak Ibu? Ya, hukum berfungsi menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya, gitu kan, dalam satu sistem yang harmonis, iya kan? Nah, itu hebatnya hukum ini ya. Dia berfungsi sebagai apa ya, yang menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ya dalam satu sistem yang harmonis, ya kan? Sosial dan budaya, gitu ya. Nah, itulah antara lain ya sebagai fungsi utama dari hukum ya, di samping ya fungsi-fungsi yang lain ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dapat menggali lebih dalam lagi ya dari pengertian hukum, fungsi hukum itu apa ya, supaya lebih memperoleh pemahaman terkait dengan hukum ini ya. Nah, kemudian hukum sebagai sistem norma ya. Nah, kita perlu juga tahu bahwa hukum sebagai sistem norma, apa ini dikatakan hukum sebagai sistem norma ya. Nah, norma, apa itu norma? Nah, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi norma itu juga aturan, pedoman ya, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat ya. Misalnya apa? Jenis norma ya, jenis-jenis norma ya. Norma agama ya, ada itu norma agama ya kan. Kemudian norma kesusilaan ya. Kemudian apa? Norma kesopanan. Kemudian ada norma hukum ya. Norma agama ya, dikatakan tadi aturan atau pedoman. Jadi norma agama dalam keagamaan ya, ada aturan pedoman ya, di dalam suatu agama ya, ada pedoman ya kan. Kemudian norma kesusilaan ya, norma kesusilaan contohnya misalnya ada kaitannya dengan kejujuran ya kan, kemudian ya tidak mencuri ya kan, dan lain sebagainya ya, artinya tidak melanggar kesusilaan ya kan. Kemudian kalau kalau ditanyakan apa sanksinya misalnya ya, sanksinya ya rasa malu ya kan. Terkait pelanggaran daripada kesusilaan itu, apabila ketahuan kan rasa malu, kemudian ya dilanjutkan dengan penyesalan ya kan gitu ya. Kemudian norma kesopanan ya, menghormati orang tua ya kan, menghormati orang tua. Kalau tidak menghormati orang tua ya sanksinya mungkin bisa dikucilkan gitu kan. Nah,
Kemudian norma hukum, ya. Contohnya apa misalnya? Ya, norma hukum itu tadi ya, tidak mencuri, ya kan? Membayar pajak, nah, ya. Ya, nah karena ini norma hukum berarti sanksi tegas tadi ya, itu bisa pidana, bisa perdata, ya kan? Nah ini ya jenis-jenis norma sosial ya. Kemudian ya ciri-ciri norma hukum. Ya. Yang pertama adalah dia bersifat memaksa, imperatif ya. Kemudian bersaksi tegas dan nyata, itu cirinya. Kemudian bersumber dari lembaga resmi ya, yaitu negara. Ya. Kemudian dapat dipaksakan oleh alat negara. Siapa yang disebut alat negara? Ya, polisi, jaksa, hakim ya. Gitu. Kemudian hukum dalam sistem norma. Ya. Nah, hukum dalam sistem norma ini ya bahwa hukum merupakan norma sosial ya yang memiliki sanksi yang mengikat secara yuridis. Kemudian kekuatan memaksa oleh negara. Ya, posisi tertinggi di antara norma sosial yang lain ya. Ini adalah bicara tentang hukum dalam sistem norma. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, yang belajar ilmu hukum, bahwa hukum itu adalah alat yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian ya fungsi hukum tidak hanya menjaga ketertiban ya, tetapi juga menciptakan keadilan dan ya mendorong perubahan sosial. Ya, sebagai norma ya hukum bersifat mengikat, memaksa dan memiliki sanksi yang diatur serta ditegakkan oleh negara.